Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosy Oktavianti, NIM 2013-3079, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan materi pertama dari mata kuliah Pajak Retribusi Daerah dengan manajemen pajak daerah. Jadi pengertian pajak itu adalah pajak dari bahasa Latin taxo berarti red, adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Adapun pengertian pajak menurut Charles M. Ancillor, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak, orang pribadi atau badan, oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 KUP Pasal 1 Ayat 1, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, menurut Prof. Dr. Adriani, pajak itu adalah iuran masyarakat pada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya, menurut Suparman Sumawidjaya, pajak itu adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitro, pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Smets, pajak itu adalah prestasi kepada pemerintah terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran umum. Ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak terdiri dari 5. Yang pertama, iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak. Yang kedua, iuran wajib yang ditetapkan dengan norma atau aturan hukum. Yang ketiga, dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum. Yang keempat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, balas jasanya tidak diterima secara langsung. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama sebagai sumber pendapatan negara, yang kedua sebagai alat pemerataan ekonomi, yang ketiga sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi, yang keempat sebagai alat stabilisasi perekonomian. Selanjutnya, pengertian retribusi. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Marihat Pesiahan, retribusi daerah itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau maupun suatu badan. Selanjutnya, ciri-ciri dari retribusi. Yang pertama, retribusi daerah tersebut dipungut oleh pemerintah daerah. Yang kedua, di dalam pengumutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis. Yang ketiga, terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan. Yang keempat, retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan oleh negara. Yang kelima, menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga daerah, Departemen Keuangan RI 2004-60, kontribusi retribusi tersebut terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah, kabupaten atau pemerintah kota yang relatif tetap dan perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Disebabkan karena secara teoritas, terutama untuk kabupaten atau kota, retribusi seharusnya dapat mempunyai peranan atau kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, perbedaan antara pajak dengan retribusi. Jadi, perbedaan antara pajak dan retribusi itu, pembayar pajak tidak menerima langsung, tidak menerima imbalan secara langsung. Sedangkan pembayar retribusi menerima imbalan atau manfaat dari penerima retribusi tersebut. Yang kedua, objek pajak bukan merupakan objek retribusi. Yang ketiga, pada retribusi berlaku sistem official assessment, sedangkan pada pajak berlaku sistem soft assessment, official assessment, dan withholding. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Pajak Daerah, yang pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, jenis pajak. Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak itu terdiri dari dua. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh dari pajak langsung itu pajak penghasilan (PPh). Yang kedua, pajak bumi dan bangunan (PBB). Selanjutnya, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak tidak langsung itu, yang pertama, pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, pajak pertambahan nilai (PPN). Yang ketiga, biaya materai. Yang keempat, cukai. Yang kelima, biaya impor. Yang keenam, ekspor. Jadi selanjutnya pajak berdasarkan lembaga pemungutan. Yang berdasarkan lembaga pemungutan ini terdiri dari dua, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutannya di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pajak yang termasuk pajak pusat itu yang pertama pajak penghasilan (PPh), yang kedua pajak bumi dan bangunan (PBB, P3), pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, yang kelima pajak penjualan atas barang mewah, yang keenam biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang ketujuh pajak migas, yang kedelapan pajak ekspor. Selanjutnya pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak reklame. Yang ketiga, pajak tontonan. Keempat, pajak radio, pajak hiburan, pajak hotel, biaya balik nama, dan PBB P2. Selanjutnya, berdasarkan subjek pajak. Subjek pajak itu ada pajak perseorangan dan pajak badan. Pada pajak perseorangan yaitu pajak yang harus dibayar oleh diri wajib pajak, misalnya pajak penghasilan. Pada pajak badan yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi, contohnya pajak atas laba perusahaan. Selanjutnya, pajak menurut asalnya. Pajak menurut asalnya ada pajak dalam negeri dan pajak luar negeri.
Pajak dalam negeri, pajak yang dipungut oleh wajib pajak setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Sedangkan pajak luar negeri yaitu pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Selanjutnya jenis pajak daerah. Jenis pajak daerah ini terdiri dari dua, pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selanjutnya, jenis pajak kabupaten atau kota. Yang pertama pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi itulah bentuk persentase dari saya mengenai materi manajemen pajak daerah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kan Cipos tadi kan, pula tuh. Kalian zamannya baru keadaan lagu